Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang pemakaian tanda baca titik dua, pemakaian tanda baca titik koma, hubungan, tanda pisah, petik dua, dan petik tunggal. Di mana nama kelompok kami yang pertama itu Perlindungan saya sendiri, yang kedua Jonathan, yang ketiga Berkat Hendri Putrajai, yang keempat Egy Setiadi, yang kelima Diki Andrianto, yang keenam Elvan. Di mana materi pertama itu pemakaian tanda baca titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contoh, hanya ada dua pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, disambung dengan titik dua, hidup atau mati. Yang kedua, tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemirian. Contoh, Ketua titik dua Ahmad Wijaya. Yang ketiga, tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jonathan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Parlin. Yang kedua yaitu penggunaan tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain dengan kalimat majemuk. Nah, contohnya yaitu ayah menyelesaikan pekerjaan. Titik komanya diletakkan pada kalimat setara ayah. Ibu menulis makalah, demikian sebaliknya, dan adik membaca cerita pendek. Kedua yaitu tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Nah, contohnya yaitu pada gelar, pemberian gelar pada seorang sarjana. Contohnya S1. Tanda titik duanya diberikan pada ujung setelah satunya. Yang ketiga yaitu tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Nah, sebagai contohnya, ibu membeli buku, pensil, dan tinta. Nah, itu tanda titik duanya diletakkan setelah tanda koma yang ketiga, yaitu di ujung kalimat cerita. Selanjutnya yaitu baju, celana, dan kaos panjang. Demikian selanjutnya, pisang, apel, dan jeruk. Demikianlah penjelasan saya. Saya akan menjelaskan tentang tanda hubung, di mana tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Contohnya di samping cara lama diterapkan juga cara tanda hubung baru. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Misalnya, anak-anak, berulang-ulang, kemerah-merahan, mengorek-ngorek. Dan yang ketiga itu tanda hubung dipakai untuk menyambungkan tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambungkan huruf dalam kata yang diejakan satu persatu. Contohnya 11, tanda hubungnya 11, tanda hubungnya 2011. Atau K, tanda hubung A, tanda hubung N, tanda hubung I, tanda hubung T, tanda hubung I, dan tanda hubung A. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan lagi tentang pisah, tanda pisah. Tanda pisah terbagi atas 3 bagian, di mana yang pertama, tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangunan kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Keberhasilan itu, tanda pisahnya kita sependapat, tanda pisahnya dapat dicapai jika kita mau berusaha keras. Yang kedua, tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan, aposisi atau keterangan yang lain. Yang ketiga itu, tanda pisah dipakai di antara 2 bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sama dengan atau sampai ke. Contohnya, tahun 2010, tanda pisahnya adalah 2013. Atau seperti Jakarta, di bagian pertengahannya diberikan tanda pisah Bandung. Terima kasih. Baik, petik dua. Nah,
Itu tanda petik 2 itu biasa dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan. Itu ada naskah atau bahan tertulis lain. Nah, contohnya itu misalnya kata merdeka atau mati, itu yang diserukan oleh Bung Tomo pada pidatonya. Dan juga itu kerjakan tugas ini sekarang. Nah, itu adalah sebuah kata perintah dasarnya. Ada lagi besok akan dibahas dalam rapat. Itu bisa di awal dan akhirnya di dalam titik 2. Nah, untuk tanda petik ini biasanya dipakai juga untuk mengapit judul saja. Ada di lagu, di film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Contohnya, sajak pahlawanku terdapat pada halaman 125 buku. Dan tanda petik juga biasanya dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Contohnya itu tetikus, tanda petik 2 di awal itu komputer ini sudah tidak berfungsi, dilarang memberikan hasil ini. Tadi itu kata amplop pada petugas. Nah, baik, untuk pembahasan selanjutnya saya serahkan kepada saudara Juki. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang petik tunggal. Nah, di mana tanda petik tunggal ini dipakai untuk mengambil petikan yang terdapat dalam petikan lain. Nah, sebagai contohnya tanda tanya atau tanya dia. Kudengar bunyi kering-kering tadi. Kudengar teriak anakku, ibu. Bapak pulang dan rasa letih pun lenyap seketika. Ujar Pak Hamdan. Nah, tanda petik tunggal ini dipakai untuk mengapit makna, terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan. Nah, sebagai sampel atau contohnya itu tergugat yang digugat, betina di dinding mata sebelah. Baik, sekian dari kelompok kami. Mengucapkan terima kasih.